Selamat sore Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari bersama-sama kita memulai persekutuan doa kita sore hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Engkau berikan kesempatan kembali untuk bersama-sama kami boleh ambil bagian dalam pelayanan kami melalui doa yang akan kami naikkan bersama. Kiranya Tuhan Engkau yang akan memimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus setia. Kita akan pujikan bersama-sama. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada.
Melalui pujian ini kita diingatkan untuk tetap setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Biarlah firman Tuhan sore ini yang akan disampaikan oleh penginjil Stefanus juga boleh memberkati kita semuanya. Mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, dan saya persilahkan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, terlebih dahulu mari kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih atas segala penyertaan Tuhan dalam hidup kami, hari lepas hari, waktu lepas waktu, bahkan sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami hendak belajar sebagian dari firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami memperoleh hikmat yang baik, pengertian yang baik melalui firman-Mu, sehingga hal ini boleh menjadi pedoman dalam hidup kami, boleh menuntun hidup kami, sehingga kami boleh melakukan tindakan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirman-Lah bagi kami, karena kami telah siap bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dan melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang hidup tidak lepas dari kesulitan hidup. Hal ini adalah satu hukum di mana ketika Allah memberikan suatu kehidupan kepada kita, kita harus menghadapi yang namanya kesulitan hidup. Kenapa? Karena hal itu adalah sudah menjadi satu bagian daripada orang yang sudah diberi kehidupan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara menghadapi kesulitan hidup. Bagaimana menyikapi tentang kesulitan hidup yang terjadi di dalam dimensi kehidupan kita sehari-hari yang terjadi, yang kita hadapi waktu lepas waktu. Ini yang menjadi kunci dalam hidup kita. Nah, perikop ini bagi saya ini adalah satu perikop yang mungkin sangat relevan dengan keadaan yang kita alami pada saat ini, secara khusus yang sedang menghadapi pandemi virus corona ini, di mana kita bisa melihat bahwa berbagai negara mengalami hal ini dan orang-orang mengalami kesulitan hidup, termasuk kita, negara kita juga mengalami tentang kesulitan hidup. Nabi Habakuk di sini kita bisa melihat bahwa ada satu prinsip yang baik yang dapat kita contoh, yang dapat memberikan inspirasi kepada kita untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang terjadi pada saat itu. Saya akan membacakan, akan melihat bahwa apa yang dihadapi oleh Nabi Habakuk pada saat itu. Dari pasal 1 mengatakan bahwa berapa lama lagi Tuhan aku berseriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman, ya aniaya dan kekerasan di depan mataku
perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Terus kalau kita berpikir apa hubungannya dengan situasi corona pada saat ini? Sebenarnya kalau kita melihat sekilas itu adalah satu hal yang berbeda yang dialami oleh Habakuk dan juga yang kita alami pada saat ini. Tetapi saya ingin menyatukan bahwa hal ini dapat disimpulkan dalam satu kalimat, yaitu tentang kesulitan hidup. Kesulitan hidup, di mana Nabi Habakuk mengalami tentang kesulitan hidup, dan kita juga pada saat ini mengalami tentang kesulitan hidup. Ini kesamaannya yang saya melihat dari perikop ini dengan keadaan situasi pada saat ini. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, masalahnya bukan masalah situasi kesulitan hidup, tetapi masalahnya adalah bagaimana cara mengatasi tentang kesulitan hidup itu sendiri. Ini yang menjadi persoalan bagi kita. Ini yang menjadi satu renungan bagi kita pada saat ini. Ada dua prinsip yang diberikan oleh Nabi Habakuk ketika dia berdoa kepada Tuhan. Terselip ada satu prinsip solusi yang baik tentang bagaimana cara menghadapi kesulitan hidup itu sendiri. Yang pertama adalah tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan, karena Allah yang menyelamatkan aku. Dari hal ini dapatlah kita katakan bahwa Habakuk percaya bahwa Allah adalah sumber keselamatan. Allah adalah sumber keselamatan. Allah adalah sumber pemeliharaan dari kesulitan hidup. Allah adalah solusi dari kesulitan hidup. Allah adalah penyerta, atau Allah adalah pribadi yang selalu mendampingi dalam menghadapi kesulitan hidup. Maka Habakuk percaya bahwa Allah adalah sumber keselamatan dari kesulitan yang dia hadapi. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua adalah Habakuk tetap percaya kepada Allah bahwa Allah adalah sumber kekuatan. Allah adalah sumber kekuatan. Nabi Habakuk percaya bahwa Allah memberikan kekuatan. Nabi Habakuk percaya bahwa Allah memberikan kemampuan untuk menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan yang terjadi pada saat itu. Habakuk percaya bahwa dengan kekuatan Allah dia sanggup menghadapi situasi kesulitan pada saat itu. Sehingga dia tetap kepada panggilan sebagai Nabi Tuhan, walaupun secara kenyataan atau dia bayangkan tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga menjadi satu prinsip dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita sedang mengalami yang namanya kesulitan hidup. Namun sebagai orang percaya kita juga harus tetap memiliki hati yang bersorak-sorai di dalam Tuhan. Artinya percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita dalam segala situasi sulit apapun, dalam situasi tantangan apapun, dalam situasi yang mungkin himpitan apapun, sehingga kita tetap mempunyai prinsip bahwa Allah menyelamatkan, menyertai, dan Allah tetap memelihara kehidupan kita dari situasi ini. Dan hal ini juga menjadikan kita harus berpikir bahwa Allah sebagai sumber kekuatan.
Artinya bahwa kita mampu melewati semua itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Allah yang memberi kekuatan sehingga kita mampu melalui semuanya itu. Mungkin sekarang banyak orang berdoa tentang situasi yang terjadi, COVID Corona agar cepat hilang, kesulitan ini agar cepat berlalu. Tapi secara kenyataan seolah-olah itu berjalan sesuai dengan waktu Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan. Seolah-olah itu akan terus terjadi. Nah, kalau kita berpikir di mana tindakan Tuhan atas situasi yang demikian, kita bisa melihat dari dua hal tadi. Yang pertama, Allah menyelamatkan, artinya memelihara. Terus yang kedua, Allah memberi kekuatan. Itu yang penting. Itu persoalannya. Artinya Allah mengajak kita berpikir, jangan melihat situasinya, jangan melihat kesulitannya, jangan melihat tantangannya, tapi lihat bagaimana Allah memelihara, memberi kekuatan untuk melalui semua itu, untuk menghadapi semuanya itu. Itu yang menjadi prinsip. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita hendak melewati jembatan kecil yang panjang, ya, kalau kita berpikir dan kita melihat situasinya, kita tidak akan pernah berjalan dari jembatan tersebut. Kenapa? Kita berpikirnya jangan-jangan nanti terpleset, jangan nanti di tengah-tengah kita jatuh ke sungai, jangan-jangan nanti di tengah jembatannya patah dan sebagainya. Tetapi kalau kita berpikir bahwa kita percaya bahwa kita akan bisa sampai ke seberang melewati jembatan itu, maka kita tidak akan pernah berpikir apa yang akan terjadi di tengah-tengah jembatan. Tantangan apa, kesulitan apa, itu sudah menjadi satu bagian, itu sudah menjadi satu tantangan. Tapi fokus pikiran kita adalah sampai ke seberang karena ada komitmen iman kekuatan yang benar. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, disinilah kita bisa belajar dari Nabi Habakuk. Kenapa dia memiliki dua prinsip ini? Di dalam doanya terselip ada dua prinsip ini. Satu alasan yang pasti bahwa Nabi Habakuk sangat mengenal tentang pribadi Allah, sangat tahu tentang pribadi Allah, sangat tahu tentang kapasitas daripada Tuhan, sangat tahu tentang Allah adalah berkuasa atas hidupnya. Sehingga bagi Habakuk mengeluh itu adalah hal yang wajar sebagai manusia. Tetapi ketika dia berdoa, terselip ada prinsip-prinsip yang baik. Bagaimana Allah yang ditempatkan oleh Nabi Habakuk sebagai satu pribadi yang menyertai dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kesulitan boleh terjadi di negara kita, mungkin juga di dalam kehidupan kita, di keluarga kita, atau di gereja kita. Kesulitan boleh terjadi, tetapi satu hal yang perlu kita renungkan, yang perlu kita terapkan dalam hidup kita, bagaimana Allah menyelamatkan atau menyertai, bagaimana Allah memberikan kekuatan untuk menghadapi semuanya itu. Itu yang paling penting, itu yang terpenting, sehingga kehidupan kita dapat melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama di hadapan Tuhan melihat satu kekuatan besar yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kita.
yang senantiasa mungkin hal itu membuat kita khawatir, tetapi kita tetap percaya bahwa kesulitan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, itu tidak akan pernah melebihi dengan kekuatan kita. Tetapi kesulitan, tantangan itu tetap dalam koridor Allah, dan Allah tetap menjadikan kita untuk bisa melalui dengan baik, menyertai dengan baik, kalau kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita kenal Allah kita pribadi yang setia akan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih. Pada saat ini kami sudah diberkati dengan firman Tuhan. Jadikan kami setia dengan firman-Mu. Jadikan kami senantiasa terus berpegang kepadamu. Jadikan kami terus mengandalkan Engkau dalam segala situasi kesulitan. Apapun, kami tidak pernah melihat situasi itu, tetapi kami melihat bagaimana Allah memelihara, Allah menyelamatkan, bahwa Allah memberi kekuatan kepada kita untuk mengarungi semuanya itu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Inilah doa kami, inilah firman-Mu. Kami teguhkan di dalam hati kami masing-masing, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya pada saat ini untuk kita masuk dalam pokok doa. Kita akan berdoa yang pertama untuk pengurus majelis gereja kita, hamba-hamba Tuhan, dalam pelayanannya agar semakin heran dipakai Tuhan, semakin setia dalam melayani Tuhan. Yang kedua, kita akan berdoa untuk pelayanan gereja kita. Yang ketiga, kita akan berdoa untuk jemaat Tuhan, pekerjaan dan kesehatannya. Dan kita akan juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali menghadap tahta kemurahan-Mu, seraya memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan. Pada saat ini kami menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah satu pribadi yang lebih mengetahui tentang pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu, secara khusus yang hendak kami naikkan di hadapan-Mu pada saat ini. Bapa, kami berdoa untuk pengurus majelis hamba Tuhan yang ada di gereja kami, GKI Immanuel Lawang, baik yang ada di pusat maupun yang ada di PSBI. Mari Bapa, Engkau terus akan pakai kami, Kau perlengkapi kami hari lepas hari. Kau jadikan kami semakin hari semakin baik di dalam melayani Tuhan. Ajari kami untuk setia kepada Tuhan. Ajari kami untuk memiliki komitmen yang baik dalam mengerjakan setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami semuanya hamba Tuhan, pengurus yang ada, majelis yang ada, kami boleh saling memperlengkapi sehingga pekerjaan Tuhan berjalan dengan baik. Ya Tuhan, berkatilah kami semua yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan, yang penuh dengan kekurangan. Namun kami percaya, biarlah melalui hal ini kami semakin tahu akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami akan semakin tahu akan apa yang hendak kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Ajari Tuhan kami untuk selalu di dalam naungan tangan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk pelayanan yang dikerjakan oleh gereja kami di tempat ini ya Tuhan. Gereja Tuhan yang sudah Tuhan percayakan bagi kami semua untuk kami kelola bersama. Biarlah Tuhan turut campur tangan setiap program yang kami rencanakan, dari program yang kecil maupun program yang besar, program sekolah yang ada, program pelayanan gereja yang ada, program-program yang lain ya Tuhan, yang telah direncanakan, yang telah disusun dengan baik. Kami percaya Tuhan akan terus memberikan hikmat kepada kami semua,
sehingga kami dapat melakukan hal yang terbaik, tindakan yang terbaik untuk memajukan, untuk menjalankan akan setiap program yang kami kerjakan di tempat ini. Berkati gereja Tuhan yang ada di tempat ini, berkati sekolah Pelita Kasih yang ada di tempat ini, berkati pengurus yang ada, berkati majelis yang ada, berkati hamba Tuhan yang ada. Engkau berkati semuanya yang ikut terlibat di dalamnya untuk mengembangkan akan pekerjaan ini. Ya Tuhan, kami percaya kasih setia Tuhan terus menyertai. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan semuanya. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di Pos PI Donomulyo. Tuhan memberkati dalam segala pekerjaan. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang baik. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di pusat semuanya. Tuhan juga memberkati dengan berkat yang sama, kesehatan yang baik, pekerjaan yang baik, dan Tuhan akan menyertai kehidupan jemaat Tuhan semuanya. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terlebih ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan jauhkan dari berbagai macam sakit penyakit yang disebabkan oleh virus. Tuhan akan tolong melindungi jemaat Tuhan semuanya. Ya Tuhan, kami percaya Engkau melawat jemaat Tuhan satu persatu. Ya Tuhan, jadikan jemaat Tuhan semuanya ini semakin setia kepada Tuhan, semakin senantiasa ingin dan rindu untuk datang memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Pada akhirnya ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau mengetahui situasi bangsa kami. Engkau mengetahui kesulitan-kesulitan yang terjadi pada saat ini ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi corona ini, kiranya Tuhan senantiasa turut campur tangan. Kami berdoa secara khusus untuk Presiden dan jajarannya. Kami berdoa untuk segala tenaga-tenaga medis kesehatan. Kami berdoa juga untuk semua yang sudah ditugaskan untuk menghadapi situasi ini. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau lawat mereka semuanya. Kau beri hikmat kepada mereka semuanya, sehingga mereka dapat menjalankan segala tugasnya dengan baik dan diberkati oleh Tuhan. Terlebih ya Tuhan, untuk bangsa kami, biarlah Tuhan akan tetap menjagai kami, menjagai bangsa kami, agar tetap kondusif, agar tetap baik, agar tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami ya Tuhan. Kami berserah kepadamu dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.